Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat tampilan desktop yang serapih mungkin dan seminimalis mungkin. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Jadi ikuti terus. Oke, jadi yang pertama, mungkin ini dari keresahanku sendiri ya. Gimana aku gak suka kalau lihat yang berantakan tuh ya. Jadi aku akan merapikan desktopku. Jadi yang pertama adalah kita mengatur taskbar dulu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ke setting, kemudian kita centang itu yang hide, automatically hide the taskbar notification. Oke. Kemudian kita pilih icon mana yang akan kita tampilkan di taskbar kita ya teman-teman. Bisa dipilih, terserah. Nah uniknya di sini kita akan bisa menggeser. Tapi kenapa aku nggak tahu ya, ini kenapa kok bisa nggak sejajar 3 gitu loh. Kenapa kok harus 2 gitu, jadi kan sebel banget. Oke, selanjutnya kita akan menyetting notification yang ada di bawah itu ya teman-teman. Yang kelipatan, tampilannya itu kelipatan dari 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Teman-teman bisa memilih mana aja yang bisa ditampilkan. Tapi kalau aku sendiri sih ya yang penting-penting aja ya. Ini sebagai contoh aja. Nah ini kurang enak dilihat ya kalau misalnya nggak kelipatan dari 4 itu. Jadi saranku teman-teman menampilkan yang kelipatan 4 aja ya. Selanjutnya kita akan menyeting background. Nah ini sesuai dengan minat teman-teman. Setelah itu kita akan menyeting color ya. Ini disesuaikan dengan backgroundnya ya teman-teman. Dan diusahakan untuk warna yang senetral mungkin karena kita memilih yang minimalis ya. Setelah itu kita bisa menyimpan dari background dan juga color yang telah kita bikin menjadi tema. Setelah itu kita akan buka browser. Nah untuk link browsernya ini aku taruh di description box ya teman-teman. Jadi kita akan mendownload Rainmeter dan juga Rocket Dock. Nah di sini kita akan menginstall ya. Ini tinggal installing aja. Jadi kita klik next terus sampai finish ya. Untuk menjadikan desktop minimalis, kita harus mendelete atau membuang shortcut yang ada di desktop ya. Tapi kayaknya kesusahan juga ya kalau kita ngapus satu-satu. Jadi kita bisa mengklik kanan, kemudian kita tidak mencentang show desktop icons. Untuk membuka Rainmeter, kita bisa mengklik ya pada bagian itu tadi. Kemudian kita klik kanan pada logonya Rainmeter ya. Lalu kita tambahkan skin yang telah kita download. Nah itu nanti kita belajar bareng-bareng gimana caranya download untuk skin Rainmeter dan juga install ya, menginstall dari skinnya sendiri. Beberapa referensi download skin untuk Rainmeter itu bisa dari official Rainmeter hub-nya sendiri ya teman-teman, atau juga bisa dari DeviantArt ya, websitenya DeviantArt. Oh, di situ banyak banget skin ataupun launcher dari DeviantArt untuk Rainmeter hub. Nah kalau aku sendiri ini pakai Elegant Clock. Nah kita tinggal download dan juga menginstal ya teman-teman. Jadi setelah kita mendownload, kita akan menginstal ya, menginstal dari skin tersebut ya. Lanjut, kita klik kanan pada Rainmeter, kemudian kita klik manage. Nah, di sini kita akan mencoba beberapa skin yang telah kita download, kemudian kita install. Nah, ini kita coba-coba aja dulu ya, teman-teman, sesuai dengan preferensi teman-teman. Kalau saranku sih milih yang minimalis agar ya, karena kita tampilannya minimalis ya. Untuk menyeting launcher kita bisa menggunakan Rocket Dock ya. Di sini kita sebenarnya sama aja sih ketika kita menggunakan shortcut pada Windows di desktop. Cuma ketika kita menggunakan launcher ya, itu lebih tertata rapi, dan ketika kita tidak membutuhkan launcher tersebut, kita bisa menyembunyikan launcher tersebut ya kan. Ini kayak siapa nih, kayak ketika tidak dibutuhkan disembunyikan gitu ya. Aduh, nyasarnya kemana ini ya, ilmi. Aduh. Nah, seperti ini ya settingannya ya teman-teman.
bisa diperhatikan ya. Nah, ini bagian yang penting ya teman-teman. Run at startup itu harus dicentang karena ketika kita menyalakan laptop, maka si launcher ini akan otomatis muncul pada desktop. Jadi kita tidak usah memanggilnya ya. Gak usah manggil lagi gitu loh maksudnya itu. Jadi langsung aja. Nah, ini auto hide ini juga dicentang ya biar dia langsung itu tadi, biar dia ketika tidak dibutuhkan itu bisa disembunyikan gitu dianya. Aduh, pembahasannya dibawa kemana ini? Alamat untuk menyeting icon pada Rocket Dog bisa dilihat di situ ya teman-teman untuk alamatnya. Nah, kita akan memindahkan folder Evo tadi ya yang kita sudah mendownload. Nah, ini kita yang sudah mengekstrak. Nah, itu Evo Numix ya. Kita akan mengcopy kemudian mempaste folder icon tersebut di foldernya icons pada Rocket Dog. Gitu ya teman-teman. Selagi menunggu, kita akan memindahkan shortcut desktop ke barnya Rocket Dog. Di sini kita akan mengganti icon pada Visual Studio dan ternyata iconnya tuh nggak ada. Jadi kita mau nggak mau ya harus download sendiri gitu ya. Tapi cuma satu logo aja kok ya. Kalau DeviantArt ini kan kita pakai Evo Numix itu logonya dapat banyak ya teman-teman. Setelah download icon Visual Studio, kita akan remove background ya teman-teman. Tapi saranku sekalian gitu ya teman-teman, download yang formatnya PNG biar gak dua kali kerja. Kita akan mengcopy icon yang sudah kita download dari remove background ya ke folder icon pada Rocket Dog, tapi kita taruh di luarnya aja ya teman-teman agar bisa gampang aja gitu nyarinya nanti ya. Setelah itu kita akan mengganti icon di Visual Studio. Nah, ketika kita menekan Visual Studio-nya ini akan error karena pad-nya nggak jelas itu ya. Kita akan coba satu-satu untuk membuka aplikasi yang ada di barnya Rocket Dog ya. Bisa zoom-nya, kemudian IntelliJ itu juga bisa, tapi ini loadingnya lama banget ya. Seharusnya dibuka terakhir dulu, nggak apa-apa karena loadingnya lama banget. Bandicam bisa, kemudian Visual Studio Code juga bisa ya teman-teman. Ya, hanya yang Visual Studio-nya aja ya karena masih error tadi. Nah, kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya menempatkan shortcut yang error di Rocket Dog. Cara yang pertama kita bisa melihat di properties dari shortcut desktop. Nah, kita kopas alamatnya, kemudian kita taruh di target yang ada di icon. Nah, sebenarnya ini kita tinggal menambahkan tanda petik 2 sebanyak 2 kali di awal dan juga di akhir ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika kita klik OK, logonya itu tetap masih ya, logonya itu masih aja sama ya tanda tanya. Nah, itu adalah kita harus mengganti logo tersebut ya. Jadi ya sama aja sih. Atau kita bisa pakai cara yang kedua.
Cara yang kedua, kita tinggal menyesuaikan aja dengan alamat targetnya ya teman-teman, sampai ketemu dengan extension EXE ya, aplikasinya ya. Nah, kita tinggal menyeret aja nantinya ke barnya Rocket Dog ya. Nah, di sini kita nggak usah ganti ikonnya ya teman-teman, karena sudah otomatis ada ya. Kita coba buka satu-satu dari Unity Hub dan ternyata bisa. Oke, lanjut ke iTunes. Nah, iTunes-nya ini punya masalah yang sama dengan visual ya, karena pad-nya nggak jelas dan Unity satunya bisa. Nah, kita tinggal melihat properties dari shortcut desktop dan kita tinggal menyesuaikan aja. Setelah ketemu, kita seret ke barnya Rocket Dog. Kita buka dan ternyata bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengganti ya, atau merename icon yang ada di Rocket Dog barnya. Gak enakan ya namanya Devan V gitu ya, kita ganti nama jadi Visual Studio 2022. Dan selanjutnya untuk link dari websitenya akan aku taruh di description box. Hari ini kita sudah belajar menggunakan Rainmaker dan Rocket Dog untuk merapihkan dan membuat desktop seminimalis mungkin. Nah, yang pertama tadi kita sudah mempelajari caranya menyembunyikan icon desktop dengan cara klik kanan, kemudian tidak mencentang show desktop icons. Nah, untuk search bar-nya ya, karena sudah tidak ada ya teman-teman, kita bisa menggunakan keyboard kita ya, pergunakan keyboard kalian agar multifungsi dengan cara mengakses search bar Windows plus S. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita membuka setting misalnya. Nah, kita sudah belajar menggunakan caranya mengkustomisasi taskbar, kemudian untuk mengganti background, mengganti color, dan menyimpan tema ya. Sudah mengganti icon dan mereplace pad pada Rocket Dog. Kita juga sudah mengkustomisasi notifications area ya teman-teman. Nah, segitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan. Tak tunggu versi desktop ya, tak tunggu desktop versi kalian ya. SS kirim ke aku di sosial media @ilmine. Semoga bermanfaat.